Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Papa Uzan. Oke guys, di video kali ini saya akan share pengalaman saya ketika memakai Chevrolet Spin Active. Jadi waktu itu saya pernah punya Chevrolet Spin Active warna putih seperti ini nih wujudnya. Ya, tapi udah dijual di tahun 2021 saya jual karena alasan pribadi yang tidak saya bisa share ke teman-teman sekalian. Intinya mobil itu tidak ada masalah teknis atau apa ya. Tapi di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman jujur saya ketika memiliki dan memakai mobil Chevrolet Spin Active. Jadi mobil itu nicknya tahun 2014, tapi ketika itu saya beli di tahun 2015 awal di bulan Januari. Ya seperti biasa ya, kenapa awal mulanya saya memilih Chevrolet Spin itu, kemudian konsumsi BBM-nya bagaimana, apa aja yang pernah diganti dari tahun 2015 ke tahun 2021, rewel atau enggak itu mobil, dan kuat nanjak atau enggak. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ya, kenapa saya pilih Chevrolet Spin. Jadi waktu itu sebelum Chevrolet Spin saya punya Nissan Serena C24 tahun 2006. Nah, kenapa saya jual waktu itu Nissan Serenanya? Karena ya yang pertama mobil itu udah tua, udah berumur. Semakin tua semakin berumur juga ya ada aja part-part yang perlu diganti, dan ketika kita ganti part-part yang Nissan Serena itu part-partnya mahal, makanya saya ganti. Nah, ketika saya ganti, saya nyari mobil yang cc-nya 1500-an. Kenapa yang 1500-an? Ya karena pertama ya karena supaya dapat konsumsi BBM yang irit. Nah, di waktu itu di tahun 2015 awal ya, itu ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih waktu itu. Ada Grand Livina, Chevrolet Spin, terusan waktu itu ada Avanza, Xenia, R3 ya. Di waktu itu yang sekelasnya ya, untuk cc 1500 7 seater. Saya nyari yang 7 seater karena ya lumayan anggota keluarga juga sudah mulai bertambah, dan ketika orang tua datang ke sini ya juga perlu mobil yang berkapasitas minimal 7 seater. Nah, kenapa jatuh pilihan ke Spin? Nah, saya melakukan perbandingan perbandingan semua mobil itu. Nah, waktu itu saya tuh pengen mobil Matic yang cc-nya 1500 tapi yang Tiptronic. Nah, kala itu yang Tiptronic itu cuman Chevrolet Spin. Nah, awalnya saya lihat Chevrolet Spin itu nggak suka ya. Tapi suatu ketika saya jalan-jalan ke mall, kemudian di situ ada pameran dan saya ngelihat ada Chevrolet Spin Active tipe tertingginya itu, kok kayaknya ini beda sama Spin Active Chevrolet Spin yang biasa yang LTZ gitu kan. Lebih enak dilihat, lebih bagus ya. Kalau yang Chevrolet Spin yang sebelumnya dilihatnya kurang bagus. Nah, ketika saya lihat dalemannya, loh kok udah Tiptronic, kemudian speedometernya sudah digital, meskipun digitalnya belum ada animasi apa-apa ya, masih hanya digital aja. Kemudian apalagi ya pokoknya kalau dilihat dari fitur-fiturnya itu di kelasnya itu Chevrolet Spin itu yang menurut saya itu yang paling bagus. Kemudian dari review terutama lihat reviewnya Ridwan Hanif kala itu ya, itu juga enak ya, mobilnya enak, nggak limbung. Dari reviewnya situ akhirnya saya Nissan Serena dijual, kemudian saya buat beli Chevrolet Spin. Nah, itu alasan saya kenapa saya beli Chevrolet Spin waktu itu. Kemudian yang kedua mengenai konsumsi BBM Chevrolet Spin sendiri. Chevrolet Spin BBM-nya itu
kalau di MID ya saya tidak pernah, waktu itu tidak pernah melakukan pengukuran full to full BBM, tapi kalau di MID seingat saya waktu itu untuk dalam kota itu saya dapat 1:11, 1:10 atau 1:11 lah ya, sosok lah ya, dengan mobil sekelasnya waktu itu kayak Nissan Grand Livina sama R3 ya, nggak beda-beda jauh amat ya, boros-boros banget juga enggak. Kemudian kapasitas tangki bensinnya itu lumayan gede ya, 56 liter, jadi sekali ngisi full ya lumayan duit yang dikeluarin ya. Konsumsi BBM ya mungkin terboros di kelasnya, cuman ya boros banget juga nggak terlalu sih kalau menurut saya, ya biasa ya, tapi dibandingin sama yang lain mungkin yang terboros di kelasnya waktu itu ya. Kemudian servis waktu itu karena saya beli baru, dapat garansi spare part 3 tahun atau berapa puluh ribu kilometer saya lupa, pokoknya 3 tahun saya dapat garansi spare part, tapi tidak dapat free jasa servis dan oli ya. Kalau kita servis atau oli itu kita bayar sendiri, yang hanya garansi untuk yang spare part aja. Kemudian setelah 3 tahun masih masa spare part itu, apa yang pernah diganti itu support shock waktu itu pernah ada bunyi kriat, karena masih garansi saya masukin, diganti, beres lagi. Nah udah, setelah masa garansi itu habis, saya tidak servis di bengkel resmi lagi, saya servis di bengkel alternatif. Kemudian ada yang bagus bengkelnya waktu itu, nyari-nyari di komunitas, jadi langganan di Pulau Gebang ya. Di Pulau Gebang itu ada bengkel alternatif non resmi untuk khusus Chevrolet. Di sana harga spare part juga lumayan murah ya. Ya harga spare part Chevrolet Spin itu sebenarnya nggak mahal teman-teman, benar nggak mahal. Dan biaya perawatannya juga dibilang gampang dan murah dibandingin Grand Livina ya, jauh lah lebih mahalan Grand Livina. Sebagai perbandingan aja, ketika itu saya kaget kan ketika ada masalah sama kaki-kaki itu setelah garansi lewat ya. Setelah garansi lewat ada masalah kaki-kaki, kemudian saya bawa ke bengkel alternatif langganan saya itu, dicek, saya ganti support shock, saya ganti link stabil, saya ganti shock breaker, terus ke tune up segala macam, sama flashing oli, itu semuanya itu habisnya itu ya nggak terlalu mahal ya kalau dibandingin dengan Grand Livina yang mungkin udah nyampe 7 juta. Tapi ini waktu itu sebagai perbandingan aja ya, shock breaker depan Chevrolet Spin itu sepasang itu cuman 900.000, sedangkan Grand Livina itu 2 juta. Jadi yang meskipun Chevrolet Spin itu pabriknya sudah nggak ada di sini, tapi spare partnya itu masih sangat-sangat terjangkau. Jadi jangan khawatir kalau kalian yang mau beli Chevrolet Spin, spare partnya masih sangat terjangkau. Lalu yang diganti itu ya kaki-kaki, shock breaker, link stabil, karet support, lalu apalagi ya, shock breaker depan waktu itu saya belum pernah ganti karena masih bagus. Karet shock breaker juga belum pernah ganti. Nggak ada masalah yang berarti sih. Nanjak juga enak, tarikan juga enak, buat nanjak tidak ada masalah sama sekali. Sudah dibawa ke Dieng, ke Lampung, kemana aja itu ke mobil itu udah Gucci, tidak ada masalah yang serius untuk tanjakan ataupun untuk mesinnya, nggak pernah mogok sama sekali. Servisnya itu, servisnya Chevrolet Spin itu sama ganti olinya itu lumayan panjang ya, sekitar 7.500 bukan per 5.000 seperti mobil Jepang pada umumnya. Lalu apalagi ya yang bisa di share, servis yang udah diganti itu tadi. Kemudian rasa berkendara itu sebenarnya suspensinya itu enak ya, suspensinya enak, lumayan empuk, kalau di jalan yang bergelombang itu enak, nggak limbung. Cuman masalahnya itu kalau Chevrolet Spin itu ya,
itu sok bagian belakangnya itu agak keras, jadi ketika kita melewati sambungan tol atau sambungan apa sih flyover itu kerasa banget Pak, cuk tuk 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 tuk. Tapi kalau buat jalan yang bergelombang sih wah enak banget, ataupun buat manuver itu enak banget, nggak limbung dibandingin yang sekelasnya itu paling stabil lah menurut saya ya. Kemudian bagasi Chevrolet Spin itu model-modelnya itu tidak bisa di rata lantai ya. Kalau itunya dilipat, apa namanya, joknya, kalau joknya dilipat tidak bisa rata lantai. Bagasinya dibandingin dengan Grand Livina yang tahun 2014 itu gedean Chevrolet Spin sedikit aja. Dia agak menjorok ke dalam, cuman ya 11-12 lah, cuman lebih gede sedikit aja. Lalu kalau lebarnya ya ini Bang, menurut pengalaman orang yang duduk di bangku tengah, menurut istri saya itu katanya kalau Chevrolet Spin itu lebarnya itu kayaknya lebih lebar. Jadi kalau untuk duduk 3 orang itu masih nggak empet-empetan, tapi kalau Grand Livina udah empet-empetan kayak gini. Ya dimensinya itu bagasi sih ya nggak terlalu gede-gede banget sih ya. Ya kalau mau gede, tapi enaknya itu Chevrolet Spin itu udah ada roof railnya, jadi kalau kita mau pasang roof ini apa, roof box, udah tinggal pakai model yang jepit gini aja udah enak, kenceng banget. Mobil itu udah saya pakai ke touring kemana-mana ya, ke Dieng udah pernah, kemudian ke Lampung, ke Sawarna, Sukabumi, segala macam lah. Yang belum ke arah Jawa Timur aja itu mobil belum sempat ya, karena masih punya anak kecil. Kemudian nah kekurangannya itu waktu itu ya harganya jatuh waktu saya jual, karena waktu itu memang pandemi ya. Tapi sekarang kalau saya lihat itu Chevrolet Spin aktif terutama ya, itu harga jualnya udah mulai naik lagi, dulu belum mulai bagus lagi loh, udah dia 120-an itu kalau lihat di OLX harganya segitu. Jadi harga jualnya sekarang udah mulai bagus lagi. Kemudian apalagi yang belum dibahas, rasa berkendara udah, konsumsi udah, apa aja yang udah diganti, alasan memilih udah, apalagi ya udah ya, sepertinya udah semua kita bahas semuanya. Jadi kesimpulannya Chevrolet Spin itu mobilnya enak banget. Justru malah saya ketika saya di jalanan, ketika ngelihat Chevrolet Spin aktif terutama, saya pengen balik lagi, pengen beli Chevrolet Spin lagi. Jadi overall mobil itu enak. Kekurangannya kalau menurut saya pribadi itu cuma satu ya, itu apa namanya, shock breakernya itu ya kalau di ini kerasa tek banget kalau di lubang atau di sambungan tol atau flyover ya. Lalu oh ya ada lagi nih kuncinya itu ya. Kuncinya itu nggak ada, kalau dari dalam ya kunci pintunya itu nggak ada yang khusus itu. Jadi modelnya itu gimana ya, kalau kunci itu dari yang buat tuas kita buka itu. Jadi kalau bahaya juga kalau ada anak-anak yang di belakang yang nggak tahu tiba-tiba buka, harus child locknya harus diaktifin biar nggak bisa kebuka dari dalam, itu bahayanya di situ ya. Kemudian remnya bunyi itu bunyi krak krak krak. Nah itu mungkin suara-suara remnya itu yang lumayan mengganggu ya. Kemudian kalau konsumsi BBM itu ya sebenarnya 11-12, tapi yang saya rasakan itu sebenarnya mungkin paling boros di kelasnya waktu itu ya. Tapi nggak boros-boros amat sih kalau menurut saya ya, sedang-sedang aja lah, nggak boros-boros banget sih ya. Saya rasa itu aja video sharing pengalaman jujur untuk Chevrolet Spin. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Papa Ozan, dukung terus channel Papa Ozan untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.